Mensolihkan dohir itu gampang, mensolihkan dohir itu mudah, tapi yang sulit itu mensolihkan batin. Ya, makanya kita lihat bisa jadi ada orang berkata-kata hikmah dalam setiap status sosial medianya, tapi belum tentu ketika dia dalam keadaan sendirian itu sesolih itu. Inilah yang dikhawatirkan. Jadi orang yang ikhlas itu adalah ketika batinnya solih, lahirnya pun solih. Bukan hanya solih secara lahir, tetapi dia solih secara batin. Apa sih maksudnya solih secara batin? Artinya dia solih, walaupun tidak ada yang memandangnya dan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan dan perkataan yang sedang dia sampaikan. Karena banyak orang yang tidak ikhlas itu tampak. Kalau orang itu tidak ikhlas, tampak betul bagaimana sifat mereka. Sifat orang yang tidak ikhlas itu adalah ketika mereka menjadi walinya Allah, ketika di tengah keramaian, tetapi mereka menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Banyak kan orang itu kalau di tengah keramaian orang bersama sahabat dan temannya, Masya Allah, nampak betul-betul solid kayak wali. Tapi ketika tidak ada sahabatnya dan tidak ada teman yang mengenal dia, tidak ada komunitas-komunitas yang dia kenal dan dia mengenalnya, maka dia berubah jadi wali-walinya setan. Maka setiap larangan-larangan yang dia tinggalkan ketika bersama teman-temannya, dia datangi ketika dia dalam keadaan sepi. Dia membenci dosa kalau ada teman, tetapi dia senang sama dosa ketika tidak ada teman. Inilah yang kemudian menjadi salah satu tanda hilangnya keikhlasan. Orang yang ikhlas adalah orang yang solih secara batin dan dia solih pula secara lahirnya. Batinnya baik, batinnya solih. Artinya bahwasanya ketika dia tidak ada orang, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memperhatikannya, maka tampak betul kesolihannya. Karena dia meninggalkan dosa bukan karena pandangan manusia, tapi dia meninggalkan dosa dan meninggalkan kemaksiatan disebabkan karena takutnya dia kepada Allah. Batinnya solih sebagaimana dohirnya itu solih. Mensolihkan dohir itu gampang, mensolihkan dohir itu mudah, tapi yang sulit itu mensolihkan batin. Ya, makanya kita lihat bisa jadi ada orang berkata-kata hikmah dalam setiap status sosial medianya, tapi belum tentu ketika dia dalam keadaan sendirian itu sesolih itu. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rabi, salah satu ulama para salafus saleh, ketika beliau berkata, yang aku khawatirkan adalah menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Jadi kalau betul-betul orang itu telah menambatkan hatinya hanya kepada Allah semata, maka apapun keadaannya, sepi ataupun ramai, maka dia senantiasa berusaha membenci dosa dan kemaksiatan, sebagaimana dia membenci dosa dan kemaksiatan ketika di tengah keramaian. Makanya Allah itu paling benci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Yang dibenci oleh Allah adalah orang yang ternyata dia itu meninggalkan dosa bukan karena Allah, tetapi dia meninggalkan dosa hanya karena manusia. Itu Allah benci. Makanya termasuk dosa yang bisa menghapuskan amal kebaikan. Sebagaimana satu riwayat yang disampaikan dalam Imam Tirmidzi, ketika Rasulullah SAW bercerita akan datang pada waktu hari kiamat kelak orang yang membawa amalan sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu adalah salah satu gunung yang terletak di luar kota Madinah, besar, lebih besar daripada gunung Uhud. Maka kemudian ketika akan ditimbang oleh Allah, fayaj'alallahu haba'an mansura, dijadikan gunung Tihama itu pahala kebaikan yang dia dikumpulkan itu, maka sesungguhnya dijadikan oleh Allah bagaikan debu yang berterbangan dalam sekejap, tidak ada sisanya. Kemudian salah satu di antara budaknya Nabi ketakutan. Siapa? Sauban. Sauban ini salah satu budaknya Rasul. Sauban ini kemudian berkata kepada Rasulullah, "Sifhum lana ya Rasulullah hatta la nakuna minhum." Ya Rasulullah, tolong kami disifati ya Rasulullah sifat mereka itu, karena kami khawatir nih kalau apabila
apabila kami nanti beramal sebesar gunung Tihamah lalu kemudian menjadi debu yang berterbangan dalam sekejap. Rasulullah kemudian bersabda, innahum shalluna kama tusallun wa yasumuna kama tasumun wa yatasaddaquna kama tatasaddaqun illa annahum idza khallu bi maharimillah ittahaduha. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya mereka itu sama dengan kalian, ibadahnya persis sama kayak kalian. Kalau kalian sholat, dia sholat. Kalau kalian puasa, dia puasa. Kalau kalian sedekah, dia juga sedekah. Cuma satu saja, idahal, kalau mereka sedang sendirian, maka ketika mereka sedang sendirian tidak ada orang yang melihatnya, intahaduha, mereka berani untuk meninggalkan larangan Allah, mereka berani untuk melanggar larangan Allah ketika mereka merasa tidak ada orang yang memperhatikan ketika dia sendirian. Nah ini loh orang-orang yang kita khawatirkan akan menimpa pula sifat ini kepada kita. Karena hadis ini Pak, di antara hadis-hadis yang cukup modal untuk menggetarkan hati kita masing-masing. Karena kapan sih kita biasanya meninggalkan dosa? Ya kita ini biasanya meninggalkan dosa ya karena tidak ada yang melihat. Berapa banyak ikhwan yang kemudian ketika tidak ada yang melihat membuka sesuatu yang harusnya tidak boleh dia buka, melihat sesuatu yang dia harusnya haram untuk melihatnya, melakukan sesuatu yang harusnya dia haram untuk melihatnya, tapi kemudian dia melakukan itu. Kenapa? Karena dia terbiasa mensolihkan zahirnya tetapi tidak mensolihkan batinnya. Makanya Masya Allah, jangan terlalu kagum sama seseorang sampai kita melihat matinya. Makanya Nabi sampai mengatakan, la ta'jabu bi amali ahadin. Kamu itu jangan sekali-kali itu merasa terpana, terpesona melihat seseorang sampai kamu melihat bagaimana dia yuhtam, lalu bagaimana dia ditutup harinya oleh Allah dalam kematian. Karena kita tidak pernah mengerti kesalahan berdiri itu apakah dirinya dengan kesalahan batin ataukah tidak. Tapi kita tidak usah ngurusin orang lain. Dalam masalah hati itu tidak usah ngurusin orang lain, tetapi kita ngurusin hati kita. Kalau kemudian kita bertanya, apakah tampak kesolihan, apakah tampak keikhlasan atau tidak, kesolihan itu tampak, yaitu adalah ketika antum menjadi solih ketika sendirian dan menjadi solih ketika antum bersama orang sahabat. Orang yang bangun malam ketika sedang banyak ramai manusia gampang atau tidak gampang? Gampang. Bangun seger. Kenapa? Ya karena banyak teman-temannya yang juga tidur bareng-bareng pada satu kegiatan. Coba kalau kemudian di hotel satu orang dia sendiri, kemudian dia masih bisa bangun. Kalau dia masih bisa bangun ketika dalam kondisi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan saat dia bangun di tengah malam, hanya dia dengan Allah yang tahu, berarti itulah orang yang tampak cahaya keikhlasan ketika dia menjadi walinya Allah ketika sendirian, sebagaimana dia menjadi walinya Allah ketika keramaian. Masya Allah. Ketika saya cerita ini dalam satu kajian di salah satu tempat, banyak orang yang akhirnya cerita curhat. Kadang-kadang kita itu melakukan satu dosa karena kita ini tidak dilihat orang. Semuanya kita itu gitu. Semuanya kita ini kadang-kadang gitu. Cuma pertanyaannya, apakah itu termasuk hal yang mendominasi ataukah tidak? Kalau kemudian akhirnya betul-betul berubah, kalau bahasa psikologi itu sering bilangnya apa? Bahasa psikologi itu sering bilangnya kepribadian ganda. Kalau dalam sunnah sih sebenarnya tidak ada sih kepribadian ganda, itu tidak ada. Ya itu saja. Kalau kemudian kita menilik kepada sunnah, penjelasan cuma satu. Dia menjadi walinya Allah ketika di tengah terangnya, tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Jadi kita kembali, tanda orang yang ikhlas itu adalah ketika mereka senantiasa menjadi walinya Allah ketika mereka di tengah terangnya, dan menjadi walinya Allah ketika di tengah kesepian. Bagaimana berusaha untuk menempa jiwa, untuk kemudian menjadi walinya Allah ketika kita di tengah kesepian, susah, sulit. Dan inilah yang kita usahakan ketika kita senantiasa ingat kepada azab Allah
Dan ingat kepada amal-amal pahala yang bisa kita hilang disebabkan ketika kita berani melanggar larangan Allah ketika di tengah kesedihan.